Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbih. Bagian yang ke-9. Hari ini akan kita kupas tentang seputar tauhidul zat, yang mana tauhidul zat ini adalah bagian daripada ma'rifat mutawasit atau ilmu pengenalan yang tengah, masuk kategori ilmu pengenalan yang pertengahan. Kuntu kanzan makhfiyan fa'aradatu an u'rafa fa khalaqatul khalqa liya'rifuni. Ini adalah hadis qudsi, namun ada ulama di zaman sekarang yang menyatakan ini bukan hadis qudsi. Tetapi bagi kami tiadalah mengapa dan malah bagus ini disampaikan karena ini sesuai dengan keilmuan. Kuntu kanzan makhfiyan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'aradatu an u'rafa, kemudian aku ingin dikenal. Fa khalaqatul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Liya'rifuni, agar mereka mengenal kepadaku. Jadi Tuhan itu memang ingin dikenal. Jadi siapa-siapa yang mengenal Tuhan, maka ini dia hidupnya sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi, makanya diselaraskan lagi dengan dalil awaluddin ma'rifatullah. Siapa yang ingin menempuh jalan agama itu awalnya adalah ma'rifat. Sekali lagi, ma'rifat ini adalah ilmu dasar karena dia awal, dan ini adalah bagian daripada keinginan Tuhan, makanya difardukan. Apa yang menjadi keinginannya itu difardukan, diwajibkan. Kuntu kanzan makhfiyan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi atau perbendaharaan yang gaib. Yang ini sering juga disebut dengan keadaan zatul bukti khalisul mutlak, atau zat atau diri. Kita artikan zat itu diri yang mutlak, semata-mata zat, maksudnya tidak bercampur atau belum ada makhluk atau belum ada ciptaannya, atau disebut juga ini sering disebut dengan kun hujat, atau disebut juga dengan zat yang azali, zat yang dahulu sekali, daripada saking dahulunya, yang sebelum ada segala sesuatu yang dinamakan alam. Hanya dia yang ada dengan kesendiriannya, dan keberadaan dia ini tentunya kekal. Kekal di sana berarti sama dengan tidak menempati ruang dan waktu. Sesuatu yang menempati ruang dan waktu itu tidak kekal, atau disebut juga sering dengan sesuatu yang berjisim atau jenis kebendaan, makanya menempati ruang dan waktu. Dan apabila menempati ruang dan waktu, maka biasanya, dan bukan biasanya, tetapi itu memang tidak akan pernah kekal. Dan zat Allah Subhanahu wa taala tidak menempati ruang dan waktu. Dia kekal. Kemudian dia suci dari yang demikian itu tadi, maksudnya dari berjisim jenis kebendaan, dari jirim. Jirim itu walaupun tidak jenis kebendaan tetapi bisa dirasa seperti angin. Dia tidak jihad, dia tidak arat, maksudnya tidak bertempat, dan dia tidak berpindah.
itu zat semata-mata. Yang di sini itu kita dilarang untuk mentafakurinya, dilarang untuk memikirkannya, tetapi dianjurkan untuk mengenalinya. Kalau untuk kita fakuri itu fi khalqillah, yaitu makhluknya atau ciptaannya, bukan yang ditafakuri itu zatnya. Tetapi yang dalam hal ini bukan melarang untuk mengenalnya, apalagi kita ada mengkaji tentang ma'rifatul zat ini dan ada seseorang murabbi yang menyampaikan atau memberitahukan tentang ainul zat, maka kita akan tahu. Tetapi tentang ainul zat ini tidak bisa dipikirkan. Makanya disinilah ada kewajiban berguru, terutama di dalam ilmu ma'rifat. Jadi kalaunya di dalam hal ini ada yang mengatakan tinggi, ilmu ini tinggi, maka jangan sampai kita yang mengkaji ini tidak memiliki guru, supaya pemahaman kita tidak tersesat. Guru yang utama itu adalah guru batin, yaitu salawat. Jadi jangan lepas daripada salawat bagi yang menelaah sendiri, tetapi bagi Anda yang mendengar dari saya ini, Anda tidak menelaah sendiri. Anda mendengarkan saya. Namun guru yang sejati itu bukan seseorang manusia, tetapi dia adalah salawat. Syekh Murabi Mursyid sesungguhnya adalah salawat, yang mana salawat ini adalah pada hakikatnya Rasulullah juga. Jadi dalam hal ini penarikan daripada Tuhan itu lebih utama daripada ikhtiar kita mengkaji. Jadi lebih kuatkan dengan salawat supaya kita ditarik, atau supaya kita ada bimbingan murabbi yang dengan itu tadi kita dapat mengenalnya. Arab turabbi bi syekh murabbi, yaitu salawat pada hakikatnya Arab turabbi bi rabbi. Itu Allah juga yang memperkenalkan dirinya dengan ayat yang kita baca tadi, itu selaras karena memang Allah yang ingin memperkenalkan dirinya. Bagi Allah, jika Allah ingin memperkenalkan dirinya, jangankan 1 tahun, jangankan 1 bulan, jangankan 1 hari, sekejap pun itu bisa kita kenal kepadanya. Kalau Tuhan yang berkehendak itu mudah. Apa itu dalilnya? Iza arada syai'an ayaqulalahu kun fayakun. Jika Tuhan berkehendak, hanya dengan mengatakan jadi. Kun di situ maksudnya bukan Tuhan itu punya mantra kun, kata Tuhan, bukan begitu. Maksud kun di sana, apa yang dia kehendaki itu terjadi, dan terjadinya itu cepat. Sama halnya dengan Tuhan menghendaki yang terkait dengan menciptakan makhluk ini tadi atau alam ini tadi, itu terjadinya cepat. Di dalam suluhi kadim atau awal permulaan rancangan yang terdahulu, rancangan Tuhan, itu Tuhan menghendaki yang kehidupan kita yang sekarang ini itu kehendak Tuhan sekejap. Sekejap. Namun tanjisiun hadis, turunnya kepada yang baharu ini berurutan dan waktunya teramat lama, dari mulai proses penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat, sampai seterusnya, baka itu lama sekali, dan Tuhan merancangnya itu sebentar, sekejap. Inilah saking maha kuasanya Tuhan kita, luar biasa. Jadi keadaan yang azali ini keadaan yang masih Tuhan itu dengan
kesendiriannya. Dari yang azali ini kemudian ada yang tajalli. Lalu yang tajalli ini dari mana? Maksudnya alam. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Ciptakan ini bahasa umum atau bahasa syariat. Kalau bahasa hakikat itu tajalli. Untuk mencapai tauhidul zat, kita tidak bisa memakai metode ciptaan atau metode umum. Jadi kita akan pakai bahasa hakikat, yaitu tajalli. Maksud tajalli adalah kenyataannya. Ada juga yang namanya mazhar. Mazhar itu kezahirannya. Di dalam Asmaul Husna ada Tuhan itu bersifat al-zahir, walaupun ada juga al-batin. Mazhar dan tajalli ini ada perbedaannya. Kalau mazhar, kezahiran ini seputar, kalau bagi kita itu jasad. Ini kepada diri kita. Tidak usah kepada alam dulu ya, supaya mudah. Kepada diri kita itu jasad. Yang roh itu bukan mazhar, karena roh itu tidak zahir. Tetapi nisbahnya adalah roh itu tajalli, kenyataannya. Jadi tajalli ini boleh menjadi roh, boleh juga kepada jasad. Tetapi kalau mazhar ini hanya sebatas jasad. Jadi Allah yang azal atau zat yang azal itu tajalli kepada semes atau menyatakan diri, bahasanya itu bertahwil dia dengan dalam segala wujud, dalam segala rupa, bertahwil, bernyata. Jadi paham tajalli ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari ilmu ketuhanan. Karena apa? Karena pada masa azali dulu dia itu ada dengan kesendiriannya dan tiada yang lain besertanya. Perlu diketahui sebenarnya keberadaan yang begitu itu keberadaannya tetap dari dulu sampai sekarang. Tiada yang lain menyertainya. Tetap sendiri. Karena keberadaan yang dulu itu tiada yang lain menyertainya, sampai sekarang pun tiada yang lain. Makanya pandangan orang yang ma'rifat itu melihat sesuatu tiada lain. Melihat ini tiada lain. Melihat itu tiada lain. Tiada lain apa maksudnya? Tiada lain daripada zat yang azal, yang terdahulu. Itu pemahaman tajalli. Jadi tidak bisa dihilangkan karena keberadaan yang azali ini sudah dikenalkan. Jadi seseorang yang tidak mengenal dengan keadaan yang azali, maka ini tidak bisa menyatakan bahwa ini tajallinya. Di dalam hal konteks ilmu azali itu adalah tentang ma'rifatul zat. Tetapi di dalam konteks tajalli ini adalah tauhidul zat. Jadi yang kita kupas untuk pertemuan kali ini adalah tentang tauhidul zat, bukan ma'rifatul zat. Tauhidul zat itu seputar tajallinya. Semua yang ada ini adalah tajallinya. Begitu pengetahuannya. Ala kullu syai'in ma khalaulahu batil. Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu selain daripada Allah itu adalah palsu atau tidak asli, atau keberadaannya tidak hakiki, majas, bayangan. Yang asli, yang hakiki hanya Allah. Makanya sering kita dengar dalil daripada tauhidul zat itu adalah la maujuda bihaqqin illallah. Tiada yang ada pada sebenar-benarnya terkecuali Allah.
Makanya di dalam kita mentauhidkan itu, ada ulama itu memberikan jalan dengan musyahadah. Musyahadahnya itu kalau dikatakan begini ya, syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah, pandang yang satu pada yang banyak, pandang yang banyak pada yang satu. Kalau kita ulas mafhumnya, syuhudul kasrah fil wahdah, ini jalan panah, pandang yang banyak telah fana pada yang satu. Syuhudul wahdah fil kasrah, pandang yang satu telah nyata pada yang banyak. Ini. Jadi yang ada ini adalah wujud dia, kenyataan dia, kezahiran dia. Hak subhanahu wa ta'ala itu dia adalah ia bercerai dengan segala sifatnya, asmanya, dan af'alnya. Kemarin sudah kita katakan bahwasanya yang ada ini adalah af'alnya, yang ada ini adalah sifatnya, dan dia tidak bercerai. Maka yang ada ini termasuk diri kita ini ada juga memiliki zat, sifat, asma, dan af'al. Tetapi ini adalah zat kita adalah sifatnya, asma kita adalah zat kita ini adalah tajalli daripada dirinya, sifat kita ini adalah tajalli daripada rupanya, asma kita ini tajalli adalah daripada namanya, af'al kita ini tajalli daripada perbuatannya, begitu. Kalau urutan bacaannya begini, Allah itu ada bisi zat, sifat, ada punya zat, sifat, asma, dan af'al. Zat Allah itu sir kepada kita, sifat Allah itu ruh kepada kita, asma Allah itu hati kepada kita, af'al Allah itu tubuh kepada kita. Nah, inilah yang seseorang itu yang mengenal kepadanya ini adalah wujudnya. Ini termasuk gantinya untuk sebagai khalifah, pengganti Allah di muka bumi untuk mengurus alam. Allah memberi rezeki, tetapi Allah menjadikan sebab sunatullah. Ada yang seseorang yang menjadi sebab rezeki bagi kita. Itu sebenarnya bagi orang-orang yang memiliki pandangan hakikat, itu Allah yang memberi langsung mereka, karena mereka mengenal man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka terkenalah ia akan Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka dirinya fana. Siapa yang fana, maka otomatis Tuhan gantinya, maka baka. Ini yang mungkin yang sering dikatakan orang tinggi. Padahal kita itu mesti sampai ke sini supaya akuan kita atau keberadaan wujud kita ini adalah menyatakan keberadaannya. Di sanalah yang akan membuat kita itu terlepas dari kesyirikan. Supaya benar-benar sirna kesyirikan itu adalah wujud diri kita ini seluruhnya sekalian kainat tanpa ada tersisa satu jarah juga pun adalah darinya, adalah tajalinya, adalah wujud kita ini kenyataannya. Maka
disinilah yang mencapai senantiasa ibadah. Seandainya seumpama kita berzikir, maka di sini kita duduk di kehambaan, yaitu bersifat bersifat mengingat. Tetapi jika kita tidak ingat, maka itu kita orangnya yang diingat. Bergelar si ingat dengan jalan tajalinya. Di sini juga yang senantiasa ibadah yang saya katakan kemarin itu, maksudnya di pertemuan sebelumnya, ada zikir itu secara syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, dan zikir sir. Zikir syariat itu la ilaha illallah, zikir tarikat itu Allah Allah, zikir hakikat itu hu hu, zikir ma'rifat itu zikir sir tiada huruf, tiada suara, tiada kalimah, dan tidak diniatkan dengan hati. Padahal ada keterangan innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu beserta dengan niat. Tetapi jikalau kita tidak berniat, bagi orang yang ma'rifat, maka itu tetap bernilai amal ibadah. Bagaimana ini? Bermula keberadaan diri kamu yang mengenal kepada Allah, yang dengan pengenalan itu diri kamu tubadil terganti dengan wujudnya, maka seluruh apa pun pergerakanmu, bahkan wujudmu, itu adalah bernilai ibadah. Maksudnya si dia, kan ingat itu mengingat dia, bagaimana kalau ini dia. Jadi wujud diri kamu ini, inilah keadaan zikir sir yang tiada huruf, tiada suara, tetapi ada dan tidak diniatkan di dalam hati. Contoh, nah tangan saya yang begini, saya tidak meniatkan begini, ini dengan sendirinya begini, tidak ada saya niatkan begini dan niatan begini, tidak ada. Jadi keberadaan seseorang yang sudah tubadil terganti, ini sekaligus bukan hanya ibadah, sekaligus ini lepas daripada dosa syirik. Tiada lagi penyekutuan terhadap Tuhannya. Jikalau kita tidak ma'rifat, kita akan menyekutukan Tuhan dengan wujud diri kita. Kita menyatakan bahwasanya kita itu ada, maka itu adalah syirik. Jadi syirik itu ada yang lain daripada dia, bukan hanya di dalam penyembahan, tetapi di dalam sampai pengerasaan. Jadi zauk itu mestinya zaukiyah, dia yang merasa. Rasa ini tidak ada, yang ada itu rasanya. Kita tidak bisa merasa terkecuali rasanya. Dari sini tadi otomatis seseorang yang mengenal kepada Tuhannya maka fana, otomatis dia mencapai makam baka, kekal. Wah, kita kekal kah? Iya, kita memang kekal. Kita tidak mati, makanya kalam Syekh Sarwani Abdan, kita itu tidak mati, hanya berpindah tempat, berubah sifat, kembali pun tidak. Kemana kembalinya? Sekali maujud, tetap maujud selamanya, senantiasa. Dan di sini akan terjadi kesesuaian. Kesesuaian itu karena Allah bertahwil dalam segala rupa, maka tidak lagi disebut Allah. Berhimpunlah ia dari segala huruf dan suara, maka tidak lagi dikata Allah. Apa katanya?
Yang ada hanyalah kita. Maksudnya kalau kita ditanya kalau kita ditanya siapa yang ada, kita jawab ya aku, ya saya, begitu. Bukan kembalikan kepada Allah karena sudah bertahwil di dalam segala rupa, di dalam segala keadaan, di dalam segala wujud. Kalau kita mengatakan siapa yang wujud ini, kita katakan Allah, maka kita fana. Tetapi kalau kita katakan kita yang ada, maka itu baka. Ini sama dengan orang awam. Orang awam pun demikian. Jadi di sini sebenarnya ada keselarasan dengan syariat. Sebenarnya pada ketika seseorang mencapai makam baka, maka disitulah masuk ranah wilayah awal daripada syariat. Habisnya daripada ma'rifat yaitu kepada baka, disitulah awal daripada permulaan syariat. Di situ baru diketerkaitkan dengan hukum syariat, hukum fikih. Nah, kemudian ada aturan sesudah di dalam rukun Islam kan, sesudah kita ma'rifat itu ada salat, puasa, zakat dan haji. Jadi sesudah kita ma'rifat mencapai makam baka baru ada aturan tentang ibadah, tentang muamalah, tentang keseharian, itu ada diatur. Jadi masuk di dalam bab syariat itu sebenarnya terlebih dahulu harus masuk wilayah hakikat, masuk sebenarnya mengenal dulu, begitu. Jadi makanya ma'rifat itu letaknya di awal, baru sesudah itu melanjutkan dengan fikih. Jangan sampai tidak dilanjutkan dengan fikih. Jangan sampai wujudnya ini atau tajali dia ini tidak mengerti hukum fikih. Jangan sampai hanya terhenti pada ma'rifat saja. Banyak yang merasa puas karena mereka mengira ma'rifat itu kedudukan yang tinggi. Padahal di sini baru hanya untuk melepaskan daripada kesyirikan. Belum sempurna ubudiyah seseorang. Memang di sini orang itu sudah menjadi hamba yang sebenarnya tinggal perhiasannya lagi. Perhiasannya. Apa itu namanya? Tahali dan tajali. Tahali itu melepaskan diri daripada kesyirikan. Tahali itu perhiasan, itu fikih. Baru nanti benar-benar ini tajalinya sesuai supaya pas keberadaannya. 28, sisa 2 menit lagi. Jadi hak subhanahu wa ta'ala itu tiadalah ia bercerai dengan segala hambanya. Dan disinilah yang seseorang itu menjadi kenyataan bagi wujudnya. Maka benarlah kalimah la maujuda bihaqqin illallah. Ini sebenarnya masih belum sempurna. Kita mengupas tentang tauhid zat atau tentang tajalinya tanpa kita mengetahui yang azalinya. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita kuak tentang azalinya. Jadi supaya ini benar sahih bahwa bukan kita. Ini cuma keterangan sedikit ya untuk menyelaraskan tajalinya saja, bahwa ini bukan kita, tetapi kita masih belum benar-benar tubadil atau terganti jikalau kita tidak mengetahui yang azali, tentang keadaan diri yang azali. Bagaimana bisa kita mengatakan ini wujudnya, ini tajalinya, sedangkan kita tidak tahu keberadaan yang azali? Bagaimana itu?
Makanya itu akan kita kupas nanti dengan keadaan ma'rifatuz zat, keadaan pengenalan kepada zat. Ini baru pentauhidannya, makanya masih ma'rifat mutawasid, belum ma'rifat muntahi, belum yang atas. Ini masih jalannya untuk lebih apa untuk lebih sempurnanya. Tentunya kita tidak hanya sebatas azalinya, tetapi kita memahami yang ada ini tajalinya, dan dari yang di sini kita akan menguak tentang keberadaannya yang menjadi sebab adanya yang tajali. Maka sesudah kita mengetahui keberadaan yang azali itu nanti, maka itu dengan sendirinya pengenalan kita itu akan membinasakan kita, akan memfanakan kita, dan otomatis akan baka. Dan otomatis di sini kesyirikan itu benar-benar sirna, syirik hafi wal hafi. Kalau yang ini lepasnya hanya syirik hafi. Syirik hafi wal hafi di sana itu tiada lagi benar-benar itu sekutu itu hilang. Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena tiada yang lain besertanya, maka sampai sekarang tiada yang lain besertanya. 31 lewat. Mudah-mudahan Anda bisa menyimak, mengikuti muzakarah atau pengkajian kita sampai akhir supaya jangan tersalah paham. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.